Dalam sebuah video singkat yang dirilis untuk memperingati ulang tahun ke-76 Angkatan Udara Cina, untuk pertama kalinya, drone siluman GJ-11 terbang serta berkoordinasi langsung dengan jet tempur J-20 dan pesawat perang elektronik J-16D. Sebuah tampilan unmanned teaming yang memberi petunjuk kuat bahwa integrasi drone tempur ke dalam paket serangan modern sudah memasuki fase operasional. Pada 11 November 2025, People's Liberation Army Air Force atau PLA-AF merilis sebuah mikrofilm peringatan yang menampilkan UCAV GJ-11 yang dalam klip itu menggunakan panggilan Xuanlong 08 keluar dari hanggar, melakukan lepas landas lalu bergabung dalam formasi terbang bersama Chengdu J-20 dan Shenyang J-16D. Ini menjadi penampilan publik pertama GJ-11 terbang berdampingan dengan pesawat berawak dalam satu paket misi. Rilis resmi tersebut langsung dipandang sebagai sinyal bahwa konsep unmanned teaming PLA mulai memasuki tahap kematangan operasional. Video singkat itu memperlihatkan formasi segitiga antara GJ-11, J-20, dan J-16D, sebuah komposisi yang tampak disengaja karena masing-masing platform memegang peran taktis berbeda. J-20 berperan sebagai penembus pertahanan sekaligus pengarah misi, J-16D sebagai penekan elektronik yang menonaktifkan radar lawan, dan GJ-11 yang berpotensi berperan sebagai ujung tombak penetrasi jarak jauh, pembawa amunisi presisi, atau bahkan decoy yang menambah fleksibilitas pada paket serangan. Klip itu juga menyertakan potongan komunikasi taktis antara platform. Hal tersebut menegaskan bahwa sudah ada jaringan data dan prosedur koordinasi yang memungkinkan pertukaran perintah antara pilot dan UCAV, meski tingkat otonomi GJ-11 dalam adegan tersebut belum dapat dipastikan. Dari sisi desain, laporan publik mengkategorikan GJ-11 sebagai platform sayap terbang tanpa ekor, sebuah konfigurasi yang secara alami rendah pantulan radar, dengan bentang sayap sekitar 14 meter dan panjang mendekati 12 meter. Drone ini memiliki dua ruang muatan internal yang diperkirakan mampu membawa 4 hingga 6 amunisi presisi kecil atau paket elektronika misi, serta saluran buang terlindung untuk mengurangi tanda panas. Seluruh struktur ini dibuat untuk misi penetrasi, pengintaian, dan serangan presisi di wilayah dengan pertahanan udara padat. Pengamatan selama beberapa tahun menunjukkan bahwa GJ-11 telah bergerak dari sekadar demonstrator konsep menjadi platform yang menjalani uji terbang berkelanjutan. Unit-unitnya terlihat di berbagai fasilitas uji dan kini tampil resmi dalam video PLA Air Force, sebuah indikasi bahwa drone tersebut telah mencapai tingkat kesiapan tertentu, setidaknya untuk operasi terbatas atau integrasi eksperimental bersama pesawat berawak. Namun, publikasi seperti Flight Global mengingatkan bahwa klip itu belum cukup untuk memastikan apakah GJ-11 dikendalikan sepenuhnya dari jarak jauh, semi-otonom, atau lewat data link dengan pilot di udara. Secara taktis, formasi GJ-11 bersama J-20 dan J-16D memperlihatkan pola operasi yang mulai terbentuk. J-16D membuka jalan dengan menekan sensor dan radar lawan. J-20 bergerak sebagai pemimpin penetrasi yang menentukan sasaran prioritas, sementara GJ-11 mengemban tugas berisiko, mulai dari pengiriman serangan presisi hingga menguji respon pertahanan musuh, sehingga keputusan kritis tetap berada pada pilot, sementara tugas paling berbahaya dieksekusi oleh drone. Fondasi teknis dari kerjasama ini bertumpu pada 3 elemen: desain stealth yang meminimalkan deteksi, paket sensor, serta komunikasi terenkripsi untuk pertukaran data real-time, dan software manajemen misi yang mengatur pembagian tugas antara pesawat berawak dan UCAV. Ketiga elemen tersebut semakin efektif karena dukungan kemampuan jamming dan perang elektronik J-16D yang menciptakan jendela aman bagi J-20 dan GJ-11 untuk memasuki area berbahaya. Untuk diketahui, perjalanan pengembangan GJ-11 sendiri telah berjalan bertahun-tahun sebagai bagian dari upaya Cina membangun UCAV Stealth untuk misi pengintaian dan serangan.
Meski unit-unitnya sudah terlihat di apron sejak 2024, penampilan publik pada 2025 ini menjadi penanda bahwa program tersebut telah melewati fase uji internal dan mulai bergerak menuju integrasi operasional dengan pesawat berawak. Beberapa laporan industri bahkan menyebut kemungkinan hadirnya varian berbasis kapal induk di masa depan. Bagi Angkatan Udara Cina, kehadiran GJ-11 memberi keuntungan strategis yang jelas, yakni memperluas opsi taktis tanpa menempatkan pilot dalam risiko langsung, meningkatkan tekanan terhadap pertahanan lawan, serta menyediakan jangkauan dan waktu on-station yang sulit dicapai pesawat berawak sendirian. Lebih jauh, platform seperti GJ-11 mempercepat transisi menuju operasi yang menggabungkan kecerdasan buatan, sensor fusion networking, dan keputusan manusia yang berbasis data. Tampilan GJ-11 bersama J-20 dan J-16D bukan sekedar parade teknologi, tetapi gambaran bagaimana konsep pertempuran masa depan mulai terbentuk. UCAV Stealth menjadi perpanjangan daya jangkau pesawat berawak, sementara platform peperangan elektronik membuka jalur aksi. Momen ini menandai percepatan integrasi sistem tempur nirawak, dan langkah berikutnya akan ditentukan oleh bagaimana konsep AI Managed Teaming diuji dalam latihan atau bahkan operasi nyata. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.